Berikutnya yang terakhir adalah pie chart. Pie chart sesuai dengan namanya, pie berarti kayak kue pie gitu, bundar. Bisa kita potong si pie chartnya itu jadi beberapa bagian. Nah itu kurang lebih analogi dari si pie chartnya. Terus kegunaannya buat apa nih? Misalnya, kalau saya biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi data. Ya, contohnya misalnya membandingkan penduduk Indonesia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki berapa, perempuan berapa, itu lebih enak. Bisa pakai bar chart? Bisa juga sih pakai bar chart, laki-laki dan perempuan tinggal kita banding. Pakai garis bisa juga, cuman agak kurang enak aja gitu dilihatnya kalau masalah distribusi data. Atau kalau di label atau di kelas ya, mungkin menunjukkan distribusi data yang positif atau yang negatif. Berapa persen banyaknya yang positif, berapa banyak persennya yang negatif. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa ketahuan, oh ternyata ini yang positifnya berapa, yang negatifnya. Jadi itu kegunaan untuk pie chartnya. Kemudian kalau untuk bikinnya, untuk yang pie chart ini agak beda sendiri dengan yang plot atau yang bar. Karena kalau plot dan bar itu basisnya adalah sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y kan. Sementara kalau pie chart itu tidak ada sumbu X dan tidak ada sumbu Y. Yang kita butuhkan itu cuman labelnya apa? Laki-laki, perempuan, positif, negatif. Kemudian jumlahnya, apa namanya? Ya jumlahnya. Atau persentasenya itu berapa persen. Itu yang dibutuhkan. Tapi setidaknya sama aja, kita butuhkan dua data ya. X dan Y. Cuman kalau di sini X-nya misalnya labelnya, Y-nya adalah jumlah persentase. Maka di sini akan kita coba misalnya taruhlah namanya label gitu kan. Labelnya ada 3, positif, kemudian negatif, kemudian satunya lagi netral. Pokoknya kan. Misalnya soal sentimen lah, sentimen positif, negatif, sama sentimen yang kemudian jumlahnya. Ini ceritanya sudah saya bentuk jadi persentase ya. Mengolahnya bagaimana dari itu nanti tinggal pakai NumPy atau pakai data frame juga bisa. Salah satu fungsi dari data frame bisa kita ambil jumlahnya ya. Oke. Jadi di sini ceritanya sudah dalam bentuk persentase ya, cepat. So, umpamanya persentase yang positif dari sebuah data itu 40%. Kemudian yang negatif 55%, dan yang terakhir untuk yang netral 5%. Jadi ditotalkan 100%. Oke. Berikutnya kita akan bikin figur lagi ya. Plot figur baiknya kita ambil 10 kali 5 lagi. Kemudian perbedaannya ya sama seperti yang tadi, plt dot dari pie. Oke. Nah, ini muncul. plt pie yang dibutuhkan adalah x-nya. Berarti datanya ya. Datanya di sini x, berarti kita masukkan jumlah. Koma explode. Di sini ada explode. Explode itu apa ya? Agak dipecah gitu, agak dipisah gitu ya. Yang dipisah yang mana nanti akan kita coba. Tapi sementara kita nonkan dulu. Kemudian labelsnya sudah kita bikin label. Kemudian di situ ada color dan sebagainya dan seterusnya. Di sini saya mau ambil auto percentage-nya ini aja ya. Auto percentage itu kita ambil nilai float 1 digit ya.
Kalau mau 2 digit ya berarti tinggal digit, ini 1 digit aja. Oke, jadi seperti ini. Kemudian PLT dan seperti itu. Jadi nanti terlihat bahwa yang positif itu adalah 40%, yang netral itu 5%, yang negatif 55%. Jadi kelihatan populasinya gitu ya. Ternyata di sini yang paling banyak adalah yang negatif. Nah, kemudian yang tadi yang terkait yang explode itu adalah kita bisa keluarkan gitu ya. Agak kasih cerukan sedikit gitu. Umpamanya yang akan kita keluarkan adalah yang netral, berarti yang ini explode-nya 0, kita tambahkan sedikit 0,1. Kemudian ininya kita tambahkan explode. Oke. Nah, di sini kelihatan perbedaannya. Yang explode itu sedikit dikeluarkan. Jadi lebih agak enakan sedikit gitu lihatnya, persen itu netral kita keluarin sedikit. Kalau mau yang negatif dikeluarkan ya tinggal di set ke sini, negatif itu keluar lagi. Kalau yang positif kita explode lagi ya satu lagi, maka ya semuanya akan berpisah. Itu tinggal disesuaikan dari keinginan teman-teman mau di explode-nya berapa dan mana yang mau di explode. Kalau nggak mau di explode juga ya nggak usah di explode gitu. Seperti itu, bisa pakai non atau di sininya ditulis label sama dengan label. Labelnya pakai spell labels. Pakai explode ya hapus explode-nya. Nah, ini cuman mainin parameter. Ada banyak sekali parameter yang ada di Matplotlib ini, jadi nggak bisa dijelaskan satu persatu. Untuk tambah-tambahan yang lainnya sama seperti yang di atas, kita bisa tambahin title, grafik, distribusi data. Ini juga muncul juga. Kamu pakai legend gitu, legend, karena dia ada label harusnya muncul sih. Salahnya apa? Nah, muncul juga. Mau dibesarin ya tinggal 15 kali 5 atau 15 kali 15. Nah, gitu. Oh iya, dia bulat ya, harus batas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Ada 3 grafis yang mungkin nanti akan membantu teman-teman buat memunculkan atau memvisualisasikan data, baik sebelum pemodelan data nanti pakai algoritma tertentu atau setelah memodelkan data. Yang lain masih banyak gitu, histogram, scatter plot gitu, mungkin nanti ada tambah-tambahan lagi di video terpisah mungkin ya, nanti bisa dicek di filmnya supaya nggak kelamaan juga. Ini untuk materinya saya kira sudah 1 jam ya, jadi saya kira cukup. Oke, sebelum di close barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Buat apa yang line chart sama bar chart tadi, kan nilai X sama nilai Y-nya sama Pak. Kalau misalkan beda gimana Pak? Ya enggak? X dan Y-nya sama. Misalkan nilai X-nya ada 5 nilai, yang Y-nya ada 100 gitu, bisa nggak Pak? X-nya ada 5, Y-nya ada 100. Ya gitu. Oke. Nah, karena grafis itu sendiri sebetulnya contohnya ya line chart ini kenapa bisa muncul garis seperti ini, itu karena sebetulnya ada titiknya di sini.
bisa kelihatan itu dari 2015 X-nya dan Y-nya adalah 190, makanya titiknya muncul di sini. Kemudian yang 2016 dengan 200. 2016 kalau dulu tuh zaman SMA kita tarik putus-putus ke sini gitu. Putus-putus, kemudian ketemu dengan 200. Titiknya di sini. Baru kita tarik garis ke sini. Jadi secara default X dan Y-nya itu lemnya harus sama. Nah, tapi tadi ada pertanyaan dari Haikal, apa yang terjadi kalau seumpamanya X dan Y-nya nggak sama? Oke, misalnya di sini X-nya tahunnya tetap dan penduduknya kita tambahkan lebihnya gitu ya, jadi 260. Nah, jadinya seperti ini karena X dan Y must have same first dimension. Karena shape dari yang ini yang tahun itu ada 6, sementara shape yang penduduk itu ada 7. Jadi nggak sama. Artinya jadi dia nggak bisa bikin grafik kalau X dan Y-nya nggak sama. Seperti itu. Jadi jawabannya kalau tidak sama dia nggak akan muncul grafiknya. Tapi notabene-nya kalau nanti Haikal ngambil dari dataset misalnya dari CSV itu dijamin pasti sama gitu ya. Misalnya dari tahun 2015 ke bawah, misalnya dari tahun lama lah, misalnya dari tahun 1990, ya pasti jumlahnya sama dengan labelnya misalnya. Labelnya misalnya memunculkan jumlah penduduk di seluruh dunia dari tahun 90 misalnya. Itu harusnya sih sama. Tapi kalaupun nggak sama ya yang muncul adalah error. Karena ya tadi sejarahnya dari garis ini dibentuk sebetulnya dari dot dulu. Ini dot yang pertama, dot yang kedua, dot yang ketiga, dot 4, dot 5, 6. Tinggal mereka tarik yang penciptaan dotnya itu sendiri berasal dari tahun dengan atau balik tahun dari X dengan Y. Kalau teman-teman masih ingat itu ada garisnya sih sebetulnya di sini putus-putus kalau waktu SMA itu dulu. Putus ketemu sama yang di sini putus. Oh, pertemuan X dan Y itu di sini. Jadi garis ini nggak akan muncul kalau X-nya nggak ketemu sama Y. Ya mungkin itu jawabannya. Baik kan? Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Sama satu lagi ada informasi. Jadi sebetulnya lebih bagus lagi itu kalau kita munculkan angka ya, angka persentasenya. Kalau persentasenya jumlah atau persentasenya lah. Misalnya di sini deh. Nah, yang ini kan kelihatan ya 40%, 5%, 55%. Nah, kalau yang ini kan agak bias juga nih. Berarti kita harus ngitung-ngitung sendiri ini kira-kira 70. Ini kita hitung kira-kira oh ya 90. Nah, untuk bikin label di sini. Nah, itu ada lagi pakai teks ya, cuman agak sulit kan. Saya kira ini nggak masuk ke fundamental, jadi mungkin nanti itu di video bonus aja. Karena bagusnya tuh sebetulnya kita kasih label aja di sini. Berarti di sini 70%, 80%. Sulitnya adalah karena kita harus ngasih ini manual sebetulnya. Tapi ada otomatisasinya, tapi saya kira tidak fundamental ya. Karena ini cuma saya hanya ajarkan defaultnya aja. Atau ya konsep-konsep dasar dari si karakter. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum, nanti untuk materinya saya nggak bikin slide-nya, jadi saya hanya stand record rekaman videonya sama ATY-NB-nya yang ini ya, Python notebook-nya yang Google Colab, nanti saya upload di e-learning. Kemudian nanti ditunggu untuk post-test dan praktisnya kurang lebih 1 minggu ke depan baru ada, mungkin minggu depan baru tes untuk teman-teman bisa kerjakan. Jadi sekarang teman-teman ada waktu buat coba-coba dulu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian karena sudah 1 jam lebih juga. Kita lanjutkan di 2 minggu ke depan, karena minggu ke depan
jatahnya yang kelas malam, tapi nanti kita lihat dulu, khawatirnya kelas malam juga saya nggak bisa, jadi mungkin minggu depan saya informasikan ada atau enggaknya untuk pertemuan Zoom meeting. Oke, terima kasih teman-teman atas atensi dan kehadirannya. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan di data visualization 2 pakai keyboardnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.